Bab 14. Gaza menunduk dan menyingkirkan buku dan pena, dia taruh di atas meja. Dia berjongkok dengan satu lutut bertumpu ke lantai. Tangan Gaza terulur dan merapikan anak rambut Sanum yang menutupi wajah cantiknya. Dengan betah ia tatap setiap inci wajah Sanum. Jari jemarinya menyusuri alis mata yang lebat itu, lalu pada kedua kelopak matanya, turun ke hidung mancung Sanum dan bibir ranum tipis itu. Dia menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Gaza memangkas jarak mereka dan mendekatkan wajahnya, tatapannya terus tertuju pada bibir yang ingin dia raup itu. Lenguhan Sanum dalam tidur membuatnya buru-buru memundurkan wajah dan berdeham. Gaza menelan selaiva dan lekas berdiri. Apa tadi yang dia pikirkan? Gaza menggeleng keras. Dia lekas berdiri dan hendak masuk ke kamar. Biarkan saja Sanum bangun sendiri dan pindah ke kamar. Tapi hatinya menolak itu semua, dia malah berbalik kembali, menggendong tubuh Sanum ala Bright Style dan membawanya ke kamar. Gaza merebahkan tubuh istrinya dengan hati-hati. Dia selimuti tubuh Sanum hingga dagu. Cek, kebo, cibirnya. Biasanya suami itu cium kening istri kalau abis istri salam. Kilas ucapan Sanum tadi pagi menyeruak ke pikirannya. Gaza menatap sesaat dahi Sanum. Ada keinginan yang dia miliki namun ragu dia lakukan. Tapi kan si bocil tidur. Gaza menunduk sedikit. Ibu jarinya mengusap lembut pipi Sanum lalu perlahan ia kecup kening itu. Wangi bayi menyeruak ke indera penciumannya. Aroma tubuh Sanum membuatnya menarik diri. Wangi dan dia malah suka dengan wangi ini. Cek. Bocil wangiannya kayak bayi, cibirnya lalu memundurkan wajah. Mas. Loh. Gaza spot jantung dan sontak berdiri dengan kuping memerah. Sanum sudah bangun, menatapnya tidak kalah kaget. Saat ini pipi gadis itu merona. Dia terbangun kala merasakan kecupan di kening. Gaza memalingkan wajah. Dia berdeham. Gak senjaga. Gak usah GR, ujarnya cepat. Lalu beranjal ke walk-in closet. Sanum menyentuh keningnya dengan senyuman malu. Dia merasakan kala keningnya dikecup lembut. Ternyata ini rasanya. Dia menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya dan memekik tertahan. Ya Allah, Sanum cuman dicium keningnya tapi malu banget. Sanum senyum-senyum sendiri di dalam selimut. Ia juga menyentuh jantungnya yang berdetak cepat. Kalau begini ceritanya dia susah tidur lagi. Karena belum merasakan Gaza naik ke kasur padahal sudah cukup lama di kamar mandi, Sanum membuka perlahan selimutnya. Matanya membola kala Gaza berdiri di samping kasurnya menatapnya. Mas. Gue mau bilang. Tadi gak senjaga. Entah kenapa Gaza ingin menjelaskannya. Kalau sengaja gak apa-apa. Mas kan suami Sanum. Gak minat. Gaza melengos dan naik lagi ke atas kasur. Sanum tersenyum dan buru-buru duduk untuk menyelimuti Gaza. Cek ngapain? Selimuti Mas Gaza, jawabnya enteng. Gue tahu. Bisa sendiri. Tapi Sanum mau. Tidur. Baik. Sanum tidur. Sanum lekas membaringkan lagi tubuhnya, kali ini menghadap Gaza. Dia menjadikan tangannya sebagai alas pipi. Senyumnya tepat manis. Gaza melirik. Ngapain lo? Tidur lihat Mas Gaza. Hadap sana. Gak mau. Sanum pengen lihat Mas Gaza. Gaza mendengus. Dia menaikkan selimut hingga wajah Sanum tertutup. Tidur. Sanum mengulum senyum dan membuka lagi selimutnya. Tapi tangan Gaza menahan hingga dia terkurung dalam selimut. Mas Sanum sesak ih. Bodoh. Mas Sanum gak bisa tidur dalam selimut gini. Bodoh amat. Mas Gaza, Sanum merengek. Gaza yang tidak tega menarik tangannya lagi. Begitu Sanum menyingkap selimut, pipinya mengembung dengan bibir mencebik. Anjir lucu banget nih bocil. Mas Gaza. Sanum susah napas tadi. Bodoh amat. Jahat. Kalau Sanum tadi kehabisan napas, Mas Gaza jadi duda tahu. Gue duda juga masih banyak yang antri. Sanum menatap tidak percaya. Sepertinya dia salah berkata seperti itu walaupun kenyataannya benar. Mas pengen jadi duda. Sembarangan lo. Kalau gitu baik-baik sama Sanum. Gaza merotasikan bola matanya. Dia memejamkan mata untuk tidur. Sanum tersenyum, dia maju sedikit dan... Kap!
Dek. Mata Gaza terbuka. Jantungnya berdetak abnormal karena kecupan itu. Dia menoleh. Sanum sontak mundur dan masuk ke dalam selimut. Wajahnya memanas setelah mencium pipi Gaza dengan lancang. Gaza menyentuh pipinya yang masih membekas kecupan singkat tadi. Selamat tidur Mas Gaza. Sanum sengaja, cicit Sanum dari balik selimut. Gaza menoleh. Kedua sudut bibirnya naik membentuk senyuman, sadar terbuai. Dia memudarkan senyum dan berdecak. Lah seketika masuk juga ke selimut berniat tidur. Tapi karena posisinya dia dan Sanum malah tidak sengaja bertatapan. Keduanya sama-sama menurunkan selimut. Sanum berbalik ke arah biasanya dan Gaza juga, saling membelakangi. Jantung keduanya sama-sama berdetak cepat. Sanum menepuk bibirnya malu dan berusaha memejamkan mata. Keesokan paginya tidak ada yang saling bicara di antara mereka. Gaza diam dengan wajah datarnya, begitupun dengan Sanum, dia tidak cerewet seperti biasa. Hal semalaman membuatnya malu. Mas bajunya sudah Sanum siapkan. Kecuali untuk beberapa hal dia berbicara pada Gaza. Menyiapkan baju misalnya. Gaza hanya berdehem dan berlalu ke kamar mandi. Sanum sendiri lekas memakai hijab dan cadarnya, setelah itu baru keluar menyiapkan sarapanem. Saat sarapan pun tidak ada yang saling bicara. Hanya denting sendok yang memenuhi meja makan. Sanum hanya menunduk dan memakan nasi gorengnya dengan pikiran yang tiada henti flashback semalam. Gaza juga sama. Dia memakan rotinya dengan wajah datar. Walah sesekali tatapannya melirik Sanum. Tepat pukul 7:45, Gaza bangkit dari posisinya. Dia sudah melahap rotinya. Ia sambar jaket Aksio Zagesnya di sandaran kursi dan memilih beranjak. Mas udah mau pergi? Gaza hanya berdehem. Sanum mengangguk. Dia lekas berdiri dan mengangkat tangan, salam Mas. Begitu Gaza menyodorkan tangannya, Sanum mengecup punggung dan telapak tangan itu seperti biasa. Pipi Sanum merona di balik cadar. Begitu dia melepas tangan Gaza, cowok itu beranjak. Gue pergi. Iya Mas, hati-hati. Sanum memperhatikan Gaza yang berjalan menuju pintu. Dia tersenyum kecil dan lekas membereskan meja makan. Baru setelah itu buru-buru ke bawah juga. Bersiap untuk berangkat sekolah. Pak Amran sudah menunggu di bawah. Pak Sanum sudah siap. Dia mendekat ke mobil sedan hitam tersebut. Pak Amran yang sedang menelpon buru-buru mematikan panggilan dan membukakan pintu. Silakan Nona. Sanum tersenyum dan segera duduk. Awal-awalnya dia tidak terbiasa terlalu dilayani seperti ini. Namun bagaimanapun dia harus membiasakan diri. Pintu ditutup lagi oleh Pak Amran, beliau memutari depan mobil dan segera duduk di belakang kemudi. Mobil itu lalu keluar dari basement apartemen, berbaur dengan banyak kendaraan lain. Sanum memperhatikan apapun yang dia lihat, dia berusaha mengalihkan pikirannya tapi tetap saja dia merasa malu. Pipinya memanas. Semalam Sanum hanya, sudahlah. Laju mobil tiba-tiba melambat lalu berhenti mendadak. Sanum melihat sekitar, masih jauh dari sekolah. Kenapa Pak? Dia melihat Pak Amran yang tampak bingung. Saya cek dulu Nona. Sanum mengangguk. Dia memperhatikan Pak Amran yang keluar cek mobil. Dia perhatikan jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Dia harus cepat. Karena Pak Amran tidak kunjung keluar, Sanum membuka pintu dan turun. Dia memperhatikan sopir yang tengah menatap ban belakang. Gimana Pak? Sepertinya bannya bocor Nona. Ya Allah. Lalu gimana Pak? Sepertinya harus saya ganti. Di bagasi ada ban cadangan. Sanum bisa telat. Apa saya telepon supir di rumah saja Nona? Sanum melirik lagi jam tangannya resah. Dia menggeleng. Tidak ada waktu. Lanjut aja Pak. Sebentar saya akan cepat Nona. Sanum memberikan anggukan. Dia berdiri di bawah pohon rindang dan mengeluarkan ponselnya. Mencoba menghubungi Gaza tapi tidak diangkat. Sanum melirik sekitar. Jalanan ini sepi dan tidak dilewati taksi. Apalagi angkot. Dia mengembuskan nafas dan memperhatikan Pak Amran yang membuka bagasi. Mengeluarkan ban. TIN. Dari sisi lain motor sport berwarna hitam berhenti di depannya. Sanum sontak mundur dan menatap penasaran.
Apa anak Aksio Zages? Cowok itu mematikan mesin motornya dan membuka helm. Sanum. Sanum mengerjap. Ia sontak menunduk kala tidak sengaja menatap mata cowok yang masih duduk di motornya itu. Masih ingat gue? Kaza. Kaza mengulurkan tangannya. Sanum menatap tangan tersebut bingung, dia tidak kenal apa lupa. Anak Aksio Zages. Tebaknya. Bukan. Kita ketemu di toko buku. Gue yang bantu ambil buku. Ingat. Sanum tersadar. Dia memberi anggukan. Ia perhatian seragam sekolah yang Kaza kenakan. Berbeda dengannya. Kaza tersenyum. Mobilnya kenapa? Bannya bocor. Lagi diperbaiki. Kaza memperhatikan sesaat. Lalu dia turun dari motornya. Biar gue bantu. Gak perlu Kaza. Pak Amran sedang perbaiki. Pasti butuh bantuan. Lo udah hampir telat kan? Sanum mengangguk. Kalau gue antar lo mau? Gak, tolaknya cepat. Kaza terkekeh. Cowok itu menenyugar rambut bagian depannya lalu menaruh helm. Makanya gue bantu. Kamu juga harus sekolah. Gue bisa lewat belakang sekolah. Tenang aja. Sanum merasa sungkan. Selain dia enggan punya utang budi pada seorang laki-laki asing, dia juga tidak kenal Kaza. Kaza mendekat pada Pak Amran yang sedikit kesusahan. Pak, sini saya bantu. Sanum memperhatikan dari tempatnya. Dia melirik waktu di jam tangannya dan gantian terus mencoba hubungi Kaza. Cukup lama akhirnya ban selesai diganti. Segala peralatannya sudah disimpan lagi ke bagasi. Kaza menepuk-nepuk tangannya yang kotor dan mendekat pada Sanum. Selesai. Cowok itu tersenyum. Sanum lega. Dia memperhatikan Pak Amran yang memberikan anggukan lalu menatap Kaza, tapi tidak langsung ke mata. Makasih Kaza. Maaf repotin. Santai Sanum. Senang bantu lo. Kaza terus memperhatikan manik mata Sanum. Sanum menatap tangan Kaza lalu membuka tasnya. Dia membawa tisu basah. Aku ada ini. Ia sodorkan. Kaza menerimanya. Sekali lagi makasih ya. Kalau gitu aku pamit duluan. Kaza, maaf kamu jadi terlambat karena membantuku. Kaza terkekeh. Gak usah makasih terus. Gue emang pengen bantu. Sanum tersenyum kecil dengan anggukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanum lekas masuk ke mobil. Dia menoleh kala Kaza melambaikan tangan. Mobil memberi klakson lalu melaju pergi. Tadi temannya Nona ya? Sanum menoleh pada Pak Amran. Enggak Pak. Sanum baru kenal. Anaknya baik ya Nona, ternyata dia anak motor juga. Apa teman tuan muda? Sanum mengernyit. Dia hanya memberikan gelengan. Kaza, dia bilang bukan anak Aksio Zages. Apa dia hanya Gaza saja nanti? Begitu mobil berhenti di depan gerbang, ternyata gerbang itu sudah tertutup rapat. Sanum menghela nafas. Dia terlambat. Setelah mengucapkan terima kasih dia hendak turun tapi klakson motor membuat Sanum mengurungkan niat. Motor Gaza. Gaza mengetuk pintu bagian supir dan memberi instruksi mengikutinya. Pak Amran kembali melajui mobil mengikuti. Hingga mereka sedikit jauh dari gerbang. Gaza berhenti dan turun dari motornya. Dia berjalan ke bagian pintu belakang dan membuka. Dia menatap Sanum yang tampak gelisah. Turun. Sanum lekas turun. Dia terkejut kala tangan Gaza menggenggamnya dan membawanya ke motor. Pak, silakan balik, ucap Gaza diangguki Pak Amran. Mobil itu lalu melaju pergi. Sanum memperhatikan sekitarnya. Mereka berada di samping sekolah. Mas, kok bisa telat? Gaza padahal sudah berangkat sejak tadi. Kenapa tadi nelpon gue? Bannya bocor Mas. Gaza mengangguk. Sorry ponsel gue gak dering. Sekarang kita mau kemana Mas? Gaza naik ke atas motornya. Naik. Perintahnya. Sanum menurut, lekas naik dengan hati-hati, memegang pundak Gaza. Mas, kita gak bolos kan? Cek gak? Terus kemana? Ikut aja. Motor Gaza lalu melaju, kemudian masuk ke gang sempit hingga berhenti di depan warung. Di sana banyak motor sport berwarna sama. Ada setidaknya 7 motor milik anak Aksio Zages. Motor Gaza berhenti di paling ujung. Sanum menatap sekitar.
Dari tempatnya bisa dia lihat banyaknya anak Aksio Zages nongkrong. Mereka makan gorengan dan ada yang merokok. "Mas kok kesini?" bisiknya. "Turun." Sanum lekas turun. Dia menunduk kala pandangan mata anak Aksio Zages seluruhnya padanya. "Wah, Gaza bawa sepupu Uhti," seru Lukas yang baru menelan satu gorengan. "Din itu si Sanum?" Bagas menyenggol Din yang sibuk main games. Cowok itu langsung mendongak dan membuang ponselnya. Dengan senyuman lebar dia berdiri dan menghampiri Sanum. Anak-anak Aksio Zages tertawa melihat girangnya seorang Din. HP pun dilempar. "Sikat langsung Yan," goda mereka. Dena menyugar rambut bagian depannya, bermaksud tebar pesona. "Assalamualaikum jodoh," salamnya kala berdiri di depan Sanum dan menungkupkan kedua tangannya di depan dada. Sanum mengerjap dan menunduk. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanum kesini mau lihat gue ya?" "YPD lo," sorak anak-anak Aksio. Din terkekeh. "Sanum ayo duduk." Sanum menatap Gaza yang buka helm dan turun dari motornya. Dia menatap nyalang Din yang mengganggu istrinya. "Cek, gak usah diganggu." Din tidak menanggapi, dia senyum-senyum sendiri lihat bidadari bumi di depannya. Sanum telat. Sanum hanya mengangguk sekilas. Tidak mau berlama sama teman Gaza, dia mengekori Gaza yang masuk ke warung. Sanum menarik belakang jaket Gaza hingga cowok itu menoleh. "Kenapa kesini? Lo telat." "Ya tapi kan harus tetap masuk." Berbeda dengan anak-anak Aksio Zages yang sangat santai, Sanum gelisah karena dia malah menyasar ke warung belakang. Tempat tongkrongan anak-anak Aksio Zages. "Santai Fa. Bentar lagi juga kita sama-sama masuk." Sanum menoleh. "Caranya bagaimana?" "Minggir. Di sana Sanum." Gaza menyuruh teman-temannya menyingkir di satu space. Mereka sontak menjauh dan duduk di sisi lain. Membiarkan Sanum duduk di kursi panjang. Depannya ada meja yang penuh dengan gorengan dan jajanan. "Duduk," titah Gaza. Sanum belum duduk. "Sanum mau sekolah. Yantar masuk." Gaza duduk di bangku itu. "Gimana?" manjat Sanum. Din duduk di kursi yang dikosongkan teman-temannya. Biasanya mereka manjat lewat belakang biar masuk. Sanum menatap Gaza. Sanum gak mau manjat, dia anak teladan. Kalau telat ya dihukum. Lagi pula Sanum jarang terlambat bahkan baru ini kali pertama. Sanum balik aja deh lewat gerbang. Anak-anak Aksio Zages terkekeh karena kepolosan Sanum. "Di sini aja Fa," ujar Arfan yang tengah merokok. Satu kakinya naik ke bangku yang terbuat dari kayu. "Kalau lo masuk bakal nunggu sejam belum dihukum." "Benar. Mending di sini dulu. Orang itu selesai dihukum kita tinggal masuk." Sanum memperhatikan teman-teman Gaza yang rata-rata satu sekolah dengannya. Kecuali Din. Ia menoleh lagi pada Gaza yang kini mengeluarkan sebatang rokok. "Duduk," suruh Gaza lagi. "Sanum lewat gerbang aja ya." "Cek." Gaza membatalkan niat merokoknya kala Sanum hendak pergi. Dia berdiri dan menenggam tangan cewek itu. Menariknya duduk di sebelahnya. "Ikutin gue." "Tapi, udah ikut aja." Sanum cemberut. "Udah Fa. Ikutin sepupu. Kita gak bakal ketahuan." Galan ikut bersuara. Bagi Sanum bukan masalah akan ketahuan atau tidak. Tapi dia mau suportif. "Telat, akui, terus dihukum karena ketidakdisiplinannya. Sanum bukan kita. Lagian si bos malah diajak ke sini." Din membela. "Sanum mau gue bantu masuk lewat gerbang tanpa ketahuan." Dua alis Sanum naik. "Bisa." Din mengangguk sumringah. "Mau gue bantu?" "Jangan percaya Fa. Si Din akal-akalannya doang. Entar nyampe luar lo diajak makan atau jalan-jalan," hasut anak-anak Aksio Zages yang lain. Din melotot kesal. Padahal dia sudah senang. Lagian Din itu gak sekolah di sini. Dia sekolahnya masih jauh. Tapi kenapa dia di sini? Din gak sekolah. Seketika Sanum jadi kepo. Dia mah suka bolos. "Anjir diem lo." Din kesal aibnya dibongkar di depan perempuan yang mau dia kejar. Anak-anak Aksio Zages tertawa. "Gaza, kita masukannya kapan?" Dia memperhatikan Gaza yang kini membakar ujung rokoknya. "Bentar lagi Sanum."
Kalau sekarang ada guru yang patroli di bagian belakang sekolah. Bagas yang menjawab. Sanum mengangguk saja. Ia memperhatikan sekelilingnya lalu pada anak-anak Aksio Zages yang sibuk membicarakan hal lain. Mau gorengan gak? Din menyodorkan satu goreng pisang dengan melapisi tisu. Sanum menggeleng. Gak usah Din. Sanum sudah sarapan. Kalau minum mau. Kopi. Atau lihat Din aja biar gak haus. Anjir. Anak-anak Aksio Zages terbahak. Gaza melirik tajam anggotanya itu. Lo ngapain duduk di sana? Sela Gaza. Din duduk di sebelah Sanum walaupun ada jarak sekitar 2 orang duduk. Lah, bos juga duduk di sebelah Sanum noh. Cek, gue sepupunya. Gue calon jodohnya. Sanum membulatkan mata akan pernyataan Din. Dia sontak geser ke arah Gaza. Melihat itu anak-anak Aksio meledek. Tuh si Sanum langsung mundur dengarnya Yan, Theo terbahak-bahak. Penolakan sebelum mulai ini mah, lanjut Lukas terkekeh. Sanum, Din gak gigit kok, sumpah. Din tersenyum manis dan mengedipkan sebelah matanya. Jangan jauh-jauh. Din gak bisa jauh dari Sanum. Anjir Din, muntah gue. Cek. Jangan ganggu, peringatan Gaza. Sepupu Pocecip, cibir Din. Sanum tersenyum karena ditolong suaminya. Dia melirik Gaza. Walaupun dia tidak tahu Din tengah bercanda atau tidak, dia risih kalau terang-terangan didekati seperti ini. Sanum. Sanum menoleh. Din lagi. Ya. Coba geser dikit duduknya. Kenapa? Tanyanya bingung. Cantiknya kelewatan. Hia, anak-anak Aksio Zages bersiul menggoda. Bagas dan Arfan menepuk meja heboh. Lanjut Bang. Din menyugar rambutnya yang belah tengah dan menyunggingkan senyum menawan. Sanum tersenyum tipis dan menunduk saja. Gaza menatap nyalang. Dia lalu berdiri dan menyuruh Sanum geser. Hingga kini Gaza yang berada di antara Din dan Sanum, bukan tadi yang Din, Sanum, dan Gaza. Yah Gaza. Kok lo pindah? Din tentu saja protes. Dia jadi tidak bisa memperhatikan Sanum dalam jarak dekat. Cek, gue bilang jangan diganggu. Sanum gak suka dekat cowok. Sanum tersenyum lagi di balik cadarnya mendengar itu.